Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name is Bari Nico. You can call me Nico. Dan sekarang saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang simple past dan past continuous. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, di sini saya akan sedikit membahas tentang simple past dan past continuous. Ya, yang pertama ada simple past. Simple past adalah suatu kalimat yang menyatakan aktivitas di masa lalu. Dan di simple past ini juga mempunyai time signal. Yesterday, last, ago, this morning. Untuk last itu bisa last week, last year, dan lain-lain. Dan untuk simple past itu dibagi menjadi dua, yaitu simple past verbal dan simple past nominal. Yang pertama kita bahas dulu tentang simple past verbal ya. Oke. Simple past verbal adalah suatu kalimat dalam simple past yang hanya menggunakan kata kerja atau verb, tidak menggunakan kata sifat atau adjektif dan kata benda atau noun. Di simple past verbal sendiri mempunyai rumus, yaitu rumusnya dalam kalimat positif subject plus verb 2, kalimat negatif subject plus did not atau didn't plus verb 1, kalimat interrogatif yaitu did plus subject plus verb 1. Nah, kalian pasti masih bingung kan kalau tidak disertai contoh, hanya rumusnya saja. Yuk, mari kita lihat contohnya. Example. Pada kalimat positif, contohnya you played game yesterday. Kalimat negatif, you didn't play game yesterday. Dan di kalimat interrogatif, contohnya did you play game yesterday? Nah, pada kalimat positif, you itu sebagai subjek, played itu sebagai verb 2. Ya, karena di kalimat positif itu memakai verb 2, played, bukan verb 1. Kalau verb 1 itu play. Oke. Nah, di sini juga ada kalimat negatif, itu you sebagai subjek, didn't atau did not, dan play itu sebagai 1. Nah, kenapa itu verb 1? Karena di simple past verbal sendiri yang menggunakan verb 2 itu hanya di kalimat positif ya guys. Kalau di kalimat negatif dan interrogatif itu memakai verb 1, bukan verb 2. Oke. Nah, di sini aku hanya menggunakan time signal yesterday. Tapi teman-teman bisa menggunakan last week, last month, ago, itu juga bisa kok. Oke. Nah, itu guys contoh dari kalimat simple past verbal. Gimana nih? Udah pada paham belum guys? Semoga pada paham ya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang simple past nominal. Simple past nominal adalah suatu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan to be. To be yang digunakan dalam kalimat simple past nominal ini adalah was dan were. Kapan sih menggunakan to be, was dan were? Kalau menggunakan was itu harus subjeknya I, she, he, it, dan menggunakan were itu subjeknya harus you, they, dan we. Oke, di sini ada rumus simple past nominal. Rumusnya dalam kalimat positif yaitu subject plus was atau were plus adjective atau noun atau adverb. Dan pada kalimat negatif rumusnya subject plus was, were tambah not plus adjective
atau noun atau adverb, dan kalimat interrogatif rumusnya words atau word plus subject plus adjective, noun, adverb. Oke, langsung saja. Ini kita ada contoh kalimat simple past nominal. Dalam kalimat positif itu ada contohnya I was happy last week. Pada kalimat negatif I was not happy last week. Dan di kalimat interrogatif was I happy last week. Di kalimat positif itu I sebagai subjek, was sebagai to be, happy sebagai adjective, dan last week itu sebagai time signal. Dan di kalimat negatif itu I sebagai subjek, was not itu sebagai to be, dan happy itu sebagai adjective. Nah, di sini kalimat negatif itu menggunakan not ya, beda sama kalimat positif. Dan di kalimat interrogatif was sebagai to be, I sebagai subjek, dan happy sebagai adjective. Oke, materi simple past saya rasa udah selesai. Kita sudah bahas kalimat simple past verbal dan simple past nominal. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi past continuous. Past continuous adalah suatu kalimat untuk menyatakan kejadian atau perbuatan yang sedang terjadi di masa lampau. Past continuous sendiri mempunyai time signal yaitu while dan when. Oke, rumus pada past continuous itu kalimat positif ada subject plus was atau were plus verb ing. Dan pada kalimat negatif ada subject plus was atau were tambahan not plus verb ing. Dan di kalimat interrogatif ada was atau were plus subject plus verb ing. Nah, itu guys rumus dari past continuous. Sekarang kita langsung aja ke contoh kalimat past continuous ya guys. Let's go. Oh iya guys, sebelum kita masuk ke contoh, past continuous ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu kalimat untuk menyatakan dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan di waktu lampau. Yang kedua, kalimat untuk menyatakan kejadian yang secara jelas dilakukan di waktu lampau walaupun waktunya tidak disebutkan. Oke, sekarang kita langsung ke contoh kalimat past continuous. Let's go. Example, he was eating while my sister was sleeping. Yang kedua, she was cooking when you reading a book. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sebelum kita closing, yuk mari kita question dulu. Oke, let's go. Nah, di sini ada 5 soal nih guys, 5 pertanyaan. Sok teman-teman simpen dulu jawabannya, nanti di terakhir bener nggak jawabannya ya guys. Soal pertama, I in Bali at this time last year. Soal yang kedua, you at home last night, where were you? Soal yang ketiga, the weather is nice today but yesterday it very cold. Soal yang keempat, she in Medan last night. Soal yang terakhir, we in Bandung yesterday. Nah, itu guys jawabannya. Bener nggak nih? Semoga pada betul semua ya. Selamat belajar. See you. Ya, oke guys, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan tentang materi simple past dan past continuous. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.